warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lagi-lagi Kiai Idrus Romli ini mengatakan Bang Haji Roma dengan satu perkataan yang tidak pantas sekali. Padahal dia hanya terhasut dengan adanya kabar-kabar hoax. Ngomong itu berhati-hati. Orang itu gak bisa dibilang waliullah hanya gara-gara percaya sama karangan atau tesis seseorang, gak bisa. Apalagi memang orang fasik, itu gak bener, berdosa. Bahkan kata para ulama, kalau orang bilang seseorang bisa mencapai wali dengan tanpa makom ubudiyah, penghambaan diri pada Allah, takwa dan ibadah, itu kufur, itu murtad. Kalau orang dibilang wali tidak melalui jalan ubudiyah, itu justru kufur. Kok dibilang sudah jelas gak gena kerjaannya dibilang wali, gak bener itu. Ini lagi-lagi Kiai Idrus Romli ya. Kok kayaknya sentimen banget Kiai Idrus Romli ini dengan Bang Haji Roma Irama. Setelah kemarin Kiai Idrus Romli itu mengatakan Bang Haji Roma Irama itu sebagai orang yang munafik, orang yang tidak pantas berbicara agama. Jadi ya mungkin apakah dia saja yang pantas bicara agama itu. Dan lagi-lagi Kiai Abdul Ghalib dari Madura. Kita dengar jawaban Kiai Abdul Ghalib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang kami cintai, masalah tentang video yang viral saat ini yang mengatakan bahwa Kiai Haji Imad mengangkat Roma Irama sebagai wali Allah katanya. Karena mendengarkan potongan video dari Babe Aldo begitu. Memang video dari Babe Aldo ini kadang-kadang saya pun juga kena oleh dia. Kena framingnya dia begitu. Kemarin-kemarin. Begini saudaraku. Masalah Kiai Haji Imad yang mengatakan Roma Irama itu waliyun min aulia illah, itu bukan perkataan beliau sendiri. Beliau hanya menukil dari perkataan seseorang. Akan tetapi andaikan perkataan beliau sendiri, maka itu benar, tidak salah. Begitu saudaraku. Kenapa? Karena manusia yang beriman sudah masuk pada tataran waliyun min aulia illah. Karena orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengimani apa-apa yang dibawa oleh Rasulnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal ghaibat, maka itu sudah masuk pada wali min aulia illah. Karena wali itu saudaraku bertingkat-tingkat begitu. Kenapa dikatakan wali? Karena dia telah Allah keluarkan dari kekufuran, mengingkari Allah, beriman, keluar dari kekufuran menuju cahaya keimanan, itu sudah wali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Apa itu? Waliyul ladzina amanu ay nasiruhum, atau dimaknai mu'inuhum, atau dimaknai muhibbuhum. Itu banyak maknanya. Jadi orang yang sudah mendapatkan anugerah keimanan itu sudah wali min aulia illah. Begitu saudaraku. Sehingga di dalam ayat lain dipertegas, alladzina amanu wa kanu yattaqun,
Wali-walinya Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Apa yang dimaksud takwa? Apakah bisa diukur takwa itu? Takwa itu telah diisyarahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena seseorang tidak akan tahu ketakwaan seseorang kecuali orang itu sendiri. Begitu, at-taqwa hahuna, kata Nabi. At-taqwa hahuna. Karena ketakwaan itu rahasia, yang tahu itu adalah hahuna. Nabi memberikan isyarah pada dalam hatinya. Maka jangan menuduh seseorang sembarangan. Dituduh fasik lah, dituduh munafik lah. Jangan sampai begitu. Bihasbi mri'in minasyarr ayyuhqira akhahul muslim. Cukup orang itu dikatakan jelek, orang jelek, yaitu orang yang meremehkan saudara sesama muslimnya. Diremehkan, dianggap tidak takwa, ucup seakan-akan hanya dirinya yang takwa. Jangan sampai begitu, saudaraku. Ini berbahaya. Begitu. Oleh sebab itu kami akan menjelaskan bahwa pembagian orang-orang yang wali min auliaillah itu ada 3. Di setiap bagian itu mempunyai cabang-cabang yang banyak, bertingkat-tingkat, begitu. Derajat kewalian yang pertama adalah yang paling rendah. Siapa itu? Darajatul zalim li nafsi. Derajatnya orang yang melaksanakan dosa, iman kepada Allah, mengerjakan taat kepada Allah, tapi sambil maksiat. Ini juga wali Allah. Begitu. Ada kalanya diampuni oleh Allah, langsung masuk ke dalam surga. Ada kalanya dimasukkan dulu ke dalam neraka. Setelah bersih, lalu diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Itu derajat zalimun li nafsi. Yang kedua, darajatul muqtasid. Orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan dihisab yang ringan. Yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Yang ketiga, derajat kewalian yang paling tinggi ini adalah darajatus sabiq bil khairat. Siapakah itu? Orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Lah orang-orang yang beriman, membawa imannya sampai mati, itu sudah anugerah yang besar, yang bisa dikatakan wali min auliaillah, sesuai dengan ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Ibnu Abbas menafsiri, ada 3 umatnya Nabi Muhammad yang merupakan umat pilihan dari hamba-hamba Allah, yaitu yang pertama zalimun li nafsi, yang kedua muqtasid, yang ketiga sabiq bil khairat. Ketiga-tiganya ini karena orang-orang yang beriman ini bertingkat, tingkat zalim li nafsi, tingkat muqtasid,
tingkat sabik bil khairat. Semuanya itu dikatakan wali min aulia illah dengan dalil nas yang kami sebutkan di atas. Begitu saudaraku. Lalu bagaimana dengan nasab ini? Karena kami dan juga Pak Haji Roma Irama, Bang Haji Roma Irama ini meyakini dengan metode yang jelas dari ilmu nasab, juga metode ilmu modern, kesejarahan sudah jelas dan nampak sekali, dan meyakini bahwa para habaib ini bukan zurriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mempublikasikan dirinya sebagai zurriyah, maka kami menyampaikan dengan dalil-dalil itu bahwa mereka bukan zurriyah. Ini adalah sebuah pendapat yang harus disampaikan kepada publik. Begitu. Dan ini tidak gampang saudaraku, karena ini termasuk melawan arus. Orang yang berkomitmen seperti ini harus mempunyai mentalitas yang kuat dengan risiko yang besar. Menerjang itu tidak gampang saudaraku. Oleh sebab itu, andaikan kiamat yang mengatakan bahwa Roma Irama ini wali min aulia illah, itu pun tidak salah. Siapa tahu memang Roma Irama ini wali besar. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tidak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kategori wali min aulia illah, Bang Haji Roma Irama ini sudah masuk. Orangnya beriman, orangnya sudah takwa, salat, melaksanakan puasa dan semacamnya, berzakat. Lah ini sudah masuk kepada tataran wali min aulia illah. Namun wali min aulia illah ini bertingkat-tingkat. Begitu saudaraku. Terima kasih.